Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Dunia kuantum adalah dunia yang sangat sulit untuk dipahami, di mana hal yang tampaknya mustahil dalam pandangan fisika klasik dapat terjadi dengan nyata. Objek-objek kuantum partikuler seperti elektron atau proton yang dipisahkan dengan penghalang bisa saja berada di dua tempat sekaligus di antara penghalang tersebut, seperti halnya dengan mekanisme penerobosan penghalang potensial yang biasa disebut dengan quantum tunneling atau penerowongan kuantum. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas fakta tentang mekanisme terowongan kuantum dan bagaimana hal ini dapat bekerja secara nyata di alam semesta. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, mungkin teman-teman pernah melihat sequel Harry Potter, di mana dalam sebuah skin ada adegan di mana untuk menuju ke dunia sihir, kalian wajib menerobos peron 93/4. Dan ajaibnya, tembok penghalang yang padat pun berhasil ditembus. Dan tahukah Anda bahwa perilaku seperti itu dapat terjadi di dalam mekanika kuantum? Tapi hal seperti itu tentunya tidak bisa berlaku dalam sistem makro berskala besar, atau bukan dalam perilaku dunia kuantum. Ya, probabilitas atau kemungkinan untuk menembus penghalang dalam objek di dunia makro sangatlah kecil. Tapi probabilitas ini dapat meningkat secara signifikan ketika Anda berukuran kuantum di dunia kuantum yang super mikro. Penerobosan semacam itu disebut dengan penerowongan kuantum atau quantum tunnel. Ya, penerowongan kuantum merupakan salah satu fenomena dalam mekanika kuantum, di mana fenomena ini dapat memungkinkan partikel kuantum untuk bergerak melintasi penghalang potensial yang tampaknya sangat sulit untuk ditembus. Seperti contoh, ketika inti atom meluruh, di mana partikel-partikel dapat terlepas menerobos dinding energi potensial yang mengikatnya, seperti gaya nuklir kuat pengikat inti atom pada unsur radioaktif dalam peluruan alfa yang memancarkan inti helium. Sebuah inti atom radioaktif dapat memungkinkan sebuah partikel untuk menerobos penghalang potensial pada inti atom, meskipun mereka tidak memiliki energi potensial yang cukup. Hal inilah yang menyebabkan peluruan radioaktif atau pancaran radiasi. Tapi diketahui hal serupa tidak dapat terjadi pada atom-atom stabil yang bukan merupakan atom radioaktif. Selain itu, penerowongan kuantum juga banyak terjadi pada mekanisme fisika lainnya, seperti pada proses fusi matahari, di mana inti hidrogen mampu mengatasi tolakan yang menyebabkan terbentuknya plasma helium. Begitu pula dengan sifat superkonduktivitas, bagaimana medan magnet dapat dikeluarkan dari material superkonduktor. Ya, dalam sistem mekanika klasik, jika sebuah partikel berada di antara dua bukit, di mana bukit di sini merupakan analogi dari penghalang potensial energi. Dan saat Anda menggerakkan sebuah partikel dengan dorongan energi potensial rendah, maka bisa dipastikan partikel akan terpantul kembali, tidak bisa melintasi penghalang atau bukit. Karena faktanya, partikel tersebut bergerak dengan energi potensial yang rendah. Berbeda jika partikel tersebut bergerak dengan energi potensial yang tinggi atau kuat, yang lebih besar daripada penghalang potensial. Maka bisa dipastikan partikel tersebut akan memanjat bukit dengan energi yang dimilikinya dan akan sampai di sisi lainnya. Tapi tahukah Anda, pada tingkat kuantum, hukum fisika bisa saja tak lagi sama. Hal ini seperti yang dikatakan pada prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ya, mekanisme penerowongan kuantum adalah sebuah konsekuensi perilaku sifat dasar partikuler kuantum, di mana semua partikel kuantum divisualisasikan sebagai fungsi gelombang kuantum, yakni semua partikel memiliki gelombang partikel yang berasosiasi, seperti yang dituturkan dalam persamaan Schrödinger pada 1926. Sebagai contoh, diketahui keadaan partikel seperti elektron atau proton dapat berperilaku dengan dualitas gelombang partikel. Dalam mekanika kuantum, partikel elektron juga memiliki fungsi gelombang, bahkan gelombang probabilitas, yang membuat partikel kuantum seperti elektron dapat berada di mana saja dengan probabilitas tidak nol. Yang artinya, jika elektron berada di antara dua penghalang potensial, elektron yang memiliki probabilitas tidak nol bisa saja
tiba-tiba berada di luar dinding. Ya, persamaan Schrödinger memungkinkan sebuah partikel memiliki gelombang probabilitas yang dapat membuatnya berada di mana saja, menembus keadaan energi apapun. Ya, dalam quantum tunneling atau penerowongan kuantum, keadaan partikel seperti elektron yang memiliki probabilitas tidak mutlak atau tidak nol memungkinkan sebuah gelombang untuk menerobos penghalang, meski amplitudo yang keluar akan lebih kecil daripada amplitudo saat gelombang masuk. Ya, selain umumnya terjadi saat peluruan alfa pada unsur radioaktif, di mana inti helium dapat terlepas atau meluruh dari ikatan nuklir kuat pada inti atom yang mengikatnya. Melalui penerowongan kuantum, aktivitas quantum tunneling juga dapat terjadi saat reaksi fusi matahari, di mana saat terjadinya proses fusi nuklir bintang, di mana dua isotop hidrogen kemudian fusion atau tergabung membentuk helium. Saat dua isotop hidrogen, deuterium dan tritium akan tergabung atau fusion, proton yang bermuatan positif pada dasarnya akan saling tolak-menolak. Tapi disinilah proses penerowongan kuantum terjadi. Proses untuk mengatasi tolakan proton disebut potensial Coulomb atau hukum Coulomb. Agar matahari dapat menyala, diketahui dua inti hidrogen harus mengatasi penolakan gaya Coulomb yang menghalangi atau Coulomb barrier, agar mereka dapat mencapai gaya nuklir kuat dan menyatukan dua isotop hidrogen tersebut. Ya, pada fase inilah penerowongan kuantum terjadi. Alih-alih melompati penghalang, kedua inti hidrogen akan menerobos penghalang Coulomb, melewati quantum tunnel menuju gaya nuklir kuat, hingga kedua isotop hidrogen terikat menjadi inti helium, hingga terjadi reaksi fusi. Ya, bahkan penerowongan kuantum juga dapat terjadi pada saat peluruhan vakum atau pada keadaan vakum palsu. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus pernah membahas hal tersebut, di mana medan Higgs berpotensi meluruh ke titik potensial terendahnya. Karena keadaannya saat ini adalah metastabil atau tidak stabil, peluruhan vakum dapat menghasilkan dead bubble atau gelombang kematian yang memusnahkan alam semesta atau menyebabkan adanya kiamat. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang quantum tunneling. Profesor Kardus bersama Erwin Schrödinger mengabarkan